Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati, sudah sekitar seminggu ini calon jamaah haji kita tahun 2023 meninggalkan tanah air menuju ke tanah suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah wajib bagi kita umat Islam ada yang harus dilaksanakan setiap hari, seperti sholat 5 waktu. Ada pula yang harus dilaksanakan seminggu sekali bagi seorang laki-laki dalam melaksanakan sholat Jum'ah. Ada juga yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ada juga dengan persyaratan-persyaratan tertentu seperti zakat, dan yang lain adalah ibadah haji. Ibadah haji ini dilaksanakan selama hidup, yang wajib adalah sekali. Itu saja kalau istitoah, ada kemampuan. Kemampuan dalam bidang apa? Yang pertama adalah untuk membayar BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau dulu istilahnya adalah ONH, ongkos naik haji, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada kemampuan kesehatan jasmani dan rohani. Bisa saja jasmani sehat tetapi rohaninya kurang, sebagaimana jamaah kita kira-kira 15 tahun yang lalu pernah dari Magelang berangkat sampai di Donohudan, baru beberapa saat meninggalkan Donohudan karena agak ada keguncangan melihat orang banyak yang ada di Donohudan ini. 3 hari kita cari, baru ketemu, sudah jaraknya sudah jauh sekali. Kemudian kita putuskan bahwa jamaah ini tidak istitoah atau kurang ada kemampuan, sehingga kita tunda tahun berikutnya. Kemudian istitoah yang lain adalah selamat dalam perjalanan, artinya aman, ya. Zaman sekarang ini kalau misalnya suatu negara sedang berperang, kan senjatanya kan super canggih, ya. Misalnya ada Patriot buatan Amerika, ada lagi Scud dari misalnya Soviet. Ini kan membahayakan bagi jamaah haji, sehingga bisa saja karena ini kurang ada jaminan security atau keamanan sehingga ditunda. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah, berikutnya saya sampaikan bahwa ya, hampir setiap jamaah mengharapkan bahwa hajinya itu adalah haji mabrur. Hal ini wajar mengingat hadis Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada imbalan yang pantas, tidak ada pahala yang pas ilal jannah, kecuali surga. Jadi pas setiap jamaah ini mengharapkan hajinya adalah haji mabrur, sehingga harus dipersiapkan. Dipersiapkan tuh misalnya secara fisik, ya, harus dijaga kesehatan, kemudian secara ilmunya dipersiapkan manasiknya, kemudian secara mental juga dipersiapkan. Haji mabrur ini berasal dari bahasa Arab, hajun mabrur. Hajun bimakna atau dengan
dari ada hajun itu mempunyai arti al-qasdu atau qasoda. Maksudnya adalah sengaja. Sengaja apa? Sengaja pergi ke tanah suci ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Ibadah tertentu itu ya misalnya nanti ada di mas'a itu kita sa'i, kemudian tawaf dan berikutnya. Waktunya pun juga sudah ditentukan. Misalnya wukuf itu waktunya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak bisa kita rubah, misalnya 9 Syawal atau 9 Ramadan, jadi sudah ditentukan. Tempatnya pun juga sudah ditentukan. Kalau wukuf ya harus di Arafah, tidak boleh kita dipindah, wah terlalu penuh jutaan di sana, kita pindah saja misalnya di Senayan atau di lapangan Jeddah misalnya, itu tidak bisa, tidak bisa. Ya. Dan juga niatnya pun juga tertentu. Niatnya tertentu itu apa? Yaitu hanya wa'atimul hajja wal umrata lillah, hanya kepada Allah, bukan niat yang lain. Nah, contoh niat yang lain itu misalnya besok saya kalau sudah melaksanakan haji pasti akan dipanggil Pak Haji atau Nak Haji gitu ya. Tidak usah ya. Jadi niatnya hanya karena Allah semata. Jadi sudah ditancapkan niatnya kuat-kuat bahwa hanya karena Allah. Kalau hanya sekedar dipanggil Pak Haji, saya rasa walaupun sekarang sudah tidak ada ya, tidak usah harus sampai ke luar negeri. Kita datang ke Pak RW, ke Pak Lurah, kemudian ke catatan sipil, minta surat keterangan ya bahwa nama misalnya saya Sulaiman Afandi diubah namanya dengan Son Haji atau Roma Haji ya gitu misalnya. Kemudian setelah selesai kita setiap kali ketemu orang kenalkan nama saya adalah Son Haji, panggilan sehari-hari adalah Haji, otomatis nanti akan dipanggil Pak Haji, Lek Haji, Pak D Haji dan seterusnya dan sebagainya ya. Jadi ini haji mabrur. Sekarang mabrur ya. Sebelum kita menyampaikan tentang mabrur, akan saya sampaikan dulu yang lain, yaitu haji itu ada haji mardud, haji makbul, haji mabrur. Apa haji mardud? Haji mardud itu haji yang belum diterima atau tidak diterima. Karena apa? Karena mungkin dipenuhi dengan keharaman ataupun dosa-dosa. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat Famang Fardhu Fihinal Hajja Fala Rafatha Wala Fusuqa Wala Jidala Fil Hajj. Itu. Kalau memang sudah tetapkan kita sudah memasuki area untuk ibadah haji ya fala rafatha. Fala rafatha itu jangan kita dilarang agar kita tidak dengan kata-kata yang kotor, jorok, porno ini ya. Kemudian fala rafatha wala fusuqa, tidak tidak maksiat. Misalnya mendolimi orang lain, memfitnah orang lain. Ini kita dilarang seperti itu pas selama haji itu. Kemudian yang berikutnya adalah jidal, itu berbantah-bantahan dengan luar biasa, itu juga dilarang, misalnya seperti ini. Ataupun mungkin di antara kita ya, kenapa kok mardud, biaya yang kita gunakan lah hasil dari korupsi misalnya, ini juga bisa seperti itu, nanti tidak diterima oleh Allah. Ini mardud. Kemudian yang berikutnya adalah makbul. Makbul artinya diterima. Jadi karena diterima ya seperti Rasulullah ini, apapun yang ditunjukkan Rasulullah yalah kita ikuti ya. Jadi apa yang kalau kita misalnya haji kok tidak mengikuti tata caranya, yang pasti tertolak juga. Misalnya saja kita ambil contoh, kita tidak mengikuti yaitu wukuf di Arafah. Saya mau kepengen pas wukuf di Arafah ini, saya mau kepengen ke Makkah atau ke Madinah, mau lihat suasana sana, sepinya seperti apa, tidak mengikuti. Ya ini tidak sah. Karena apa? Karena wukuf di Arafah itu adalah rukun haji. Karena rukun kok ditinggalkan, ya tidak sah, tidak sah ya hajinya. Maka misalnya ini contoh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah haji mabrur. Ya, haji mabrur itu apa? Haji yang diterima, ya. Haji diterima dan bisa meningkatkan amal-amalnya setelah haji. Jadi begini, kalau haji makbul itu langsung bisa
diketahui misalnya setelah haji selesai, tapi kalau haji mabrur ini nanti biasanya akan jelas tanda-tandanya setelah di tanah air, ya, dengan keluarga bagus, tingkah lakunya bagus, sholatnya lebih bagus, ya, kemudian banyak membaca Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya. Ini haji mabrur, sehingga ulama ini mengatakan amaluhu ba'da haji khairum min qablihi. Amal setelah haji itu lebih bagus daripada sebelumnya, maksudnya sebelum haji akan ada peningkatan, ada irtafa'ah. Ini tanda-tanda haji mabrur. Jadi dengan demikian bisa dikatakan begini, kalau hajinya haji mabrur itu pasti makbul, tapi kalau haji makbul belum mesti mabrur, tergantung sama orangnya, akan bisa meningkatkan amalnya apa tidak. Sehingga pasca haji kan sering ada itu, baik itu rombongan maupun haji tahun berapa, ada ada pertemuan yang sifatnya lapanan 3 bulan sekali, itu di dalam rangka untuk melestarikan haji mabrur tersebut, sehingga dalam pengajian kan nanti disinggung tentang keagamaan dan seterusnya. Ini jamaah yang saya hormati, perlu saya tambahkan sedikit bahwa kita melaksanakan ibadah haji ini bisa saja ini seperti apa ya, seperti simulasi. Simulasi apa? Simulasi kita menghadapi mati. Kan kita, setiap manusia itu nanti akan melalui 5 pos atau 5 fase ya di dalam kehidupan itu. Yang pertama adalah fase dzurriyah. Ya, fase dzurriyah itu kita masih berupa ovum atau masih berupa sperma. Kemudian berikutnya fase alam rohmi di perut ibu, kemudian alam dunia yang ketiga seperti sekarang, kemudian berikutnya adalah alam barzah di kubur, dan yang terakhir adalah alam, yaitu alam akhirat. Alam dinamakan alam akhirat karena sudah paling akhir. Nah, ini saya sampaikan simulasinya bagaimana. Hampir-hampir sama. Coba kita lihat, orang yang akan haji biasanya ditengok oleh orang banyak. Orang yang wafat, orang yang mati juga ditengok oleh orang banyak. Orang yang haji ini dalam rangka menghadap kepada Allah. Orang yang mati itu pun juga dalam rangka menghadap Allah. Orang yang haji nanti akan dikumpulkan, yaitu pas tanggal 9 Dzulhijjah tadi di Arafah, ya, di padang Arafah, jutaan manusia serba pakaian putih tanpa berzait. Orang mati pun juga seperti itu. Nah, ini juga litazkirah, untuk mengingatkan bahwa manusia memang tidak selamanya hidup di dunia. Demikian urian tentang haji yang singkat ini, mudah-mudahan bisa dipetik hikmahnya, bisa diambil manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.